Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa hamba Allah yang mulia, kita bersyukur dapat berjumpa di dalam sahur bersama Bapak Dr. Nurholis Majid dengan panggilan yang sangat akrab Cak Nur. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat-sehat nih. Bulan puasa ya menjelang kita sudah dekat, sudah masuk ke dalamnya. Para pemirsa, di pagi yang amat sejuk, subuh bersama nanti akan kita lakukan, dan sekarang sahur bersama dengan para keluarga seluruhnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan insya Allah puasa ini akan membawa hikmah dan berkah kepada kita semuanya. Selama bulan puasa kita akan jumpa selalu di dalam waktu sahur dengan acara sahur bersama Cak Nur. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan awali saja perbincangan ini dengan yang pertama kali, tentu penting ya Mas Nurholis, kita bicara tentang mukadimahnya dulu dari puasa ini, supaya pada waktu kita menjalankan ibadah puasa ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga lalu menahan marah, mengontrol diri, tetapi saya pikir perlu ada kebermaknaannya. Maknanya apa? Silakan. Tentu. Terima kasih Pak Arif. Saya kira yang paling tepat untuk membuka pembicaraan kita sebagai bagian yang paling awal dan sebagai mukadimah ialah kembali ke firman Allah berkenaan dengan puasa ini yang sesungguhnya juga sudah sering sekali dikutip oleh para mubalik. Hampir semua mubalik mengutip, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai mereka yang beriman, wahai kamu yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas mereka sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Nah, di sini ada 4 hal Pak Arif paling tidak yang bisa kita bicarakan nanti lebih lanjut. Pertama ialah mereka yang beriman, itu siapa? Jadi puasa ini diwajibkan hanya kepada mereka yang beriman. Yang tidak beriman tidak wajib puasa. Jadi enak juga yang tidak beriman yang nggak wajib puasa. Cak Nur, Mas Nurholis, orang Islam itu ada yang tidak beriman ya? Nah ini dia, jadi memang menarik sekali Pak Arif. Memang ada indikasi-indikasi di Quran bahwa masih ada kemungkinan orang yang sudah Islam tapi belum beriman. Seperti misalnya ada firman Allah mengenai adanya orang-orang Arab Badui ya, yang datang kepada Nabi dan membanggakan keimanannya. Tetapi kemudian turun firman Allah yang menegur mereka bahwa mereka itu sebetulnya belum beriman, baru berislam. Karena imannya belum masuk ke dalam hati mereka. Ada hubungannya tidak? Saya sering mendengar doa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat itu. Tentu. Kok ada klasifikasi begitu? Begini, kalau para ulama seperti Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan, kalau muslim dan mukmin disebut bersama-sama, muslimin, muslimat, itu berarti ada bedanya. Tetapi kalau disebut sendirian muslim saja itu sudah mengandung pengertian mukmin begitu. Jadi ada apa itu namanya? Ada penyebutan secara tersendiri namanya infirat yang menegaskan tentang makna yang lebih mencakup seluruhnya. Jadi iman itu menyangkut Islam juga kalau disebut sendiri. Tetapi kalau disebut secara terpisah itu mempunyai makna tersendiri. Seperti misalnya semacam trilogi yang terkenal yaitu Islam, iman, dan ihsan misalnya kan. Itu. Jadi kalau disebut secara bersama itu ada bedanya. Islam adalah bagian permulaan, kemudian naik menjadi iman, lalu naik lagi menjadi ihsan. Itu dalam satu hadis Jibril yang terkenal itu.
Tapi kalau disebut secara terpisah, Islam itu sendiri sudah mengandung iman, sudah mengandung ihsan. Iman sendiri sudah mengandung Islam dan mengandung ihsan, dan ihsan dengan sendirinya juga mengandung iman dan Islam. Begitu. Ya. Namun dalam beberapa hal untuk penegasan-penegasan itu disebutkan secara bersama, dan itu menunjukkan adanya perbedaan. Jadi seperti tadi kasus mengenai orang-orang Badui tadi itu, ya, qalatil Arab amanna, orang-orang Badui itu mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad kamu belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, oleh karena iman belum masuk dalam hatimu. Itu, dan seterusnya. Jadi Islam di situ lalu konotasinya menjadi seperti pasrah dalam arti fisik, yaitu menyerah dalam arti politik dan sebagainya. Itu bisa juga itu. Makanya puasa ini diwajibkan atas orang-orang yang beriman gitu. Dan itu adalah siapa itu beriman? Nah, mereka ini ada satu firman yang bagi saya menarik sekali, karena firman ini ditujukan kepada orang yang beriman agar supaya mereka beriman. Itu bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Wal kitabi, dan kitab-kitab suci, kitab suci alladzi nazzala ala rasulihi, yang diturunkan olehnya, oleh Allah kepada Rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Lalu yang menarik ialah wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab sucinya, jadi tidak hanya kitab suci Al-Quran saja, tapi ingkar kepada kitab-kitab suci yang lain, rasul-rasulnya, jadi tidak hanya ingkar kepada Muhammad saja, tapi juga ingkar kepada Isa, kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Ismail dan sebagainya. Wal yawmil akhiri, lalu ingkar kepada hari akhirat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sudah sesat sesat-sesatnya. Jadi iman itu lalu menjadi komprehensif, menjadi meliputi semua persoalan yang diperlukan untuk hidup secara benar, dan itu meliputi tidak saja Quran tetapi kitab-kitab suci yang lain. Begitu. Saya melihat konsekuensinya dari ini surat An-Nisa ya. Apakah kalau demikian memang kita tidak cukup membaca ayat suci Al-Quran itu saja? Apakah kita harus juga mendalami seperti Taurat atau yang dibawa juga oleh Nabi Isa alaihissalam begitu? Bagaimana itu? Kira-kiranya supaya ini kita secara praktek dapat secara konsekuen kita laksanakan. Di sini ada pesan Nabi dalam sebuah hadis. Kalau ada orang datang membawa berita berdasarkan kitab-kitab suci yang lalu, kamu jangan segera membenarkan, tapi juga jangan segera membohongkan. Jadi harus diteliti. Berarti itu ada dorongan untuk penelitian, meneliti. Dan itu telah dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, Pak Arif. Tokoh Ibnu Taimiyah misalnya itu sangat mendalam pengetahuannya mengenai agama Kristen dan Yahudi. Bahkan dia menulis sebuah buku tebal sekali, menurut ukuran sekarang pun tebal sekali. Judulnya itu cukup menarik. Al-Jawab Sahih liman baddala dinal Masih. Jawab yang benar terhadap mereka yang telah mengubah agama Isa al-Masih, misalnya begitu kan. Kemudian ada lagi itu di sana jelas ya, awal penyimpangan gitu. Iya, itu jelas sekali, bahkan orang-orang barat sendiri mengagumi buku ini. Sudah diterjemahkan juga kepada bahasa Inggris oleh Thomas Michel, itu yang dulu pernah mengajar di IAIN Jogja, tetapi dia belajar di Chicago. Apakah dia orang Islam? Oh bukan, dia orang Katolik. Peneliti dia ya? Dia peneliti, tetapi ahli keislaman, dan banyak mengagumi pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah mengenai agama Kristen itu. Jadi itu satu contoh sikap yang benar terhadap kitab-kitab suci yang lama. Karena Quran sendiri menyebut bahwa Quran itu adalah musaddiq, membenarkan kitab-kitab suci yang lama, wa muhaimin, dan melindungi. Tapi juga sebagai furqan, membedakan mana yang
sebut saja yang otentik dan mana yang tidak otentik begitu. Ya. Gitu, ya. Nah ini kalau masalah kitab-kitab. Sekarang masalah rasul-rasul yang terdahulu. Iya, iya. Sekarang kan ada umroh itu ya, yang pergi dan kita berziarah ke makam Nabi Musa, ke makam Nabi Ibrahim, pergi ke Hebron, lalu ke makam Nabi Syuaib, masih banyak yang lain-lain. Gitu. Apakah berziarah seperti itu mempertebal iman itu? Bagaimana itu kalau menurut Mas Nurholis sendiri? Begini, itu bisa dikiaskan dengan acara haji sendiri. Salah satu acara haji sendiri itu adalah menziarahi, istilah Qur'annya itu syairullah, monumen-monumen Tuhan. Seperti misalnya makam Ibrahim sendiri, makam dalam arti tempat tinggal di mana itu, di Mekah itu, di sebelahnya Ka'bah itu, kemudian Hijr Ismail, kemudian Bukit Safa dan Marwah, bahkan khusus mengenai Bukit Safa dan Marwah disebutkan sebagai Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu termasuk monumen Tuhan. Karena ada asosiasi dengan tokoh-tokoh yang sangat besar peranannya di dalam menegakkan ajaran tauhid gitu. Nah, dalam hal ini semua nabi itu adalah orang tokoh-tokoh yang menegakkan ajaran tauhid. Karena itu berziarah ke makam-makam tersebut mempunyai makna yang sama dengan berziarah ke monumen-monumen Tuhan gitu. Hanya saja dengan sendirinya jangan sampai kita jatuh kepada pemujaan kepada kuburan-kuburan tersebut. Benar. Jadi pergi ke sana adalah sebagai menarik pelajaran. Sebetulnya sama aja dengan psikologinya, sama aja dengan pergi ke museum sebetulnya itu. Jadi melihat, ya kita pergi ke museum gajah itu untuk melihat kebesaran Jawa, apa namanya tuh, Mojopahit, Sriwijaya dan sebagainya. Dan dengan begitu kita memperoleh rasa kesinambungan dengan masa lalu. Nah, ini yang saya mohon Cak Nur agak mendalam gitu. Kesinambungan dengan masa yang lalu. Seberapa pentingkah sebenarnya seseorang itu harus bersinambung dengan masa yang lalu sampai kepada perjuangan-perjuangan Rasul-Rasul ini? Ya, pertama tentu kita harus kembali kepada yang paling basic, yaitu bahwa agama Allah itu adalah agama yang telah diturunkan sejak dari Nabi Adam. Berkembang terus kepada Adam, Idris, Nuh, Lut dan sebagainya, sampai akhirnya kepada Muhammad SAW sebagai penghabisan para nabi. Dan itu suatu rangkaian kesinambungan yang tidak boleh dipisah-pisah. Itu sebabnya kita wajib beriman kepada semua nabi. Barang siapa menolak salah satu nabi itu kafir. Misalnya menolak kenabian Isa al-Masih, menolak kenabian Musa dan sebagainya. Ya, memang boleh saja bahwa Nabi Musa itu diklaim sebagai monopoli orang Yahudi, tapi itu kan sikap mereka. Tapi kalau sikap Islam tidak. Sikap Islam tidak, itu nabi kita juga gitu. Isa juga nabi kita. Dan semua nabi yang paling tidak, menurut para ulama 25 yang harus dihafal itu, Adam, Idris, Nuh dan sebagainya, itu harus kita imani. Tapi Quran lebih dari itu, Pak Arif. Quran itu mengatakan bahwa untuk setiap umat itu ada nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami bangkitkan untuk setiap umat seorang rasul. Jadi, dan umat itu kan secara definisi kan sekumpulan manusia. Jadi di Jawa ini dulu juga ada nabi. Secara mafhumnya, mafhum dari firman Allah itu ada nabi. Cuma tentu saja kita tidak berharap bahwa dia itu disebut nabi, karena nabi itu bahasa Arab atau bahasa Ibrani. Artinya orang yang mendapat berita. Nabi itu artinya orang yang mendapat berita. Maksudnya berita dari Allah SWT. Ya di Jawa dulu ada istilahnya sendiri, saya tidak tahu. Tapi yang jelas di mana-mana ada pengajar kebenaran. Ya, the teacher of righteousness itu. Nah, ada lagi di sini disebutkan dan percaya kepada hari akhirat. Saya